الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitunya jalan yang Engkau beri nikmat kepada orang-orang sebelum kami, bukanlah jalan yang Engkau murkai dan bukan pula jalan yang Engkau sesatkan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang yang dimuliakan, sekurang-kurangnya paling sedikit kita orang yang sholat ini berdoa kepada Allah menggunakan doa ihdinas siratal mustaqim itu 17 kali, karena setiap rakaat sholat pasti kita berdoa menggunakan ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau tadi Bapak Ibu masuk ke masjid 2 rakaat salat sunat tahiyatul masjid, udah minta pula kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Kalau dilanjutkan dengan sunat rawatib, umpamanya agak 10 ya kan, atau 12, 10 rakaat berarti sudah 10 kali kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Kalau tadi malam tahajud 11 rakaat berarti berdoa lagi 11 kali, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Maka itu patut kita bahas siang ini tentang ihdinas siratal mustaqim. Allah jelaskan, pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat kepada orang-orang yang sebelum kami, sebelum kita, sebelum Rasulullah diutus. Ya kan? Siapa? Nah, dijelaskan dalam ayat yang lain ada 4. Pertama, minan nabiyyina. Jadi orang yang diberi nikmat itu atau jalan siratal mustaqim itu adalah orang yang mengikuti para nabi, ya, kelompok para nabi, minan nabiyyina. Yang kedua, wasiddiqina, ya orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, ya kan, berkelompok dengan orang-orang yang jujur. Insya Allah kalau calik-calik wajah di masjid kok wajah-wajah yang jujur saya saduanya nampaknya. Ya, sekurang-kurangnya wajah saya dulu Bapak Ibu ya. Minimal di mana saja jujur, maka masuk kelompok orang-orang yang siddiqin. Yang ketiga, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya kan? Saya tanya kepada jemaah, Bapak pernah enggak berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan syahid? Pernah doa? Ya. Tapi banyak yang takut berdoa mati syahid karena dianggap mati syahid itu adalah yang berperang. Padahal kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah untuk dapat mati dalam keadaan syahid, maka Allah akan jadikan kita mendapatkan predikat
mati syahid walaupun meninggalnya di tempat tidur. Ya, nah, ini mati syahid itu bapak-bapak, ibu-ibu tidak selalu berada di medan perang. Ya, otomatis ya bagian dari syahid itu adalah perperangan. Maka saudara-saudara kita yang sekarang sedang dimusnahkan oleh Zionis Israel, Yahudi, ya itu mereka-mereka itu semuanya adalah kelompok-kelompok yang mati syahid. Ya, ada pengumuman dari Menteri Pendidikan ya untuk periode ke depan ini 2023-2024 hampir tidak ada lagi sekolah-sekolah untuk anak-anak karena sudah mayoritas anak-anak di sana sudah banyak yang dihabisi oleh Zionis. Ya, mereka semuanya mati syahid. Nah, kita ini kalau mau mati syahid juga berdoalah kepada Allah, nanti Allah akan beri kita pahala syahid walaupun kita matinya di tempat tidur. Yang keempat adalah wassalihin, yaitu orang-orang yang soleh. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, di waktu kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita sebenarnya sedang berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah kami kepada kelompoknya para nabi, kelompoknya orang-orang yang siddiqin, yang jujur, yang benar, dan masukkanlah kami kepada kelompoknya orang-orang yang mati syahid, dan masukkanlah kami ya Allah kepada kelompoknya orang-orang yang soleh. Itu satu sisi, Pak. Lalu yang berlawanan dari sisi itu adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masuk kelompok minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Jangan masukkan kami ya Allah kepada dua kelompok manusia. Satu ghairil maghdubi, ya, yang mereka dimurkai. Yang kedua dolin, yaitu orang-orang yang disesatkan. Siapa orang yang dimurkai ini? Hampir seluruh tafsir yang ada, walaupun ada terjadi beda pendapat, yang mengatakan yang dimurkai itu adalah Yahudi, yang disesatkan itu adalah Nasrani. Ada juga pendapat yang lain, semua orang kafir itu adalah orang yang dimurkai dan orang yang disesatkan. Nah, kita preteli satu-satu karena waktu kita pendek. Satu yang dimurkai, kenapa Yahudi? Yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur waktu masa kecilnya, itu adalah kelompoknya Yahudi. Jadi kalau Bapak ingin tahu siapa perangainya Yahudi, itulah kelompoknya dari situ. Yang memasukkan Yusuf kecil ke dalam sumur itu adalah kakaknya yang bernama Yahuda. Disitulah kelompok Yahudi. Ya, nanti boleh Bapak buka satu buku, tapi bukunya dalam berbahasa Inggris, Jewish History and Jewish Religion. Itu judul bukunya. Sejarah Yahudi dan agama Yahudi. Ini dikarang sebenarnya Pak dari momen ada orang non-Yahudi. Nah, kita supaya tahu bagaimana keadaan Yahudi itu. Ada orang non-Yahudi terkapar hampir sakaratul maut. Lalu dipinjamlah telepon orang Yahudi ini. Pinjam teleponnya untuk mengontak rumah sakit. Supaya dia bisa pinjamkan telepon untuk mengontak rumah sakit. Dia nggak mau, Pak. Katanya biar saja dia mati, bukan urusan saya, ya kan? Akhirnya yang kecelakaan tadi non-Yahudi ya mati. Orang yang minjam telepon ini yang pengarang bukunya, tidak puas dengan keadaan. Kok orang sakaratul maut nggak mau dia bantu minjam telepon saja, bukan angkat ke rumah sakit, meminjam saja nggak mau. Akhirnya nggak puas dia, lalu dikadukanlah kepada pemuka-pemuka Yahudi. Kalau seperti Ustadz mungkin dikadukan ke ulama, masa iya seperti itu umat gitu ya. Disidanglah dia, Pak. Ternyata hasil sidangnya adalah mengatakan bahwa orang yang tidak mau meminjamkan HP-nya tadi itu atau handphonenya, teleponnya itu adalah orang mulia dan patut diberi dia penghargaan. Coba bayangkan, Pak. Kenapa? Karena dia sudah berhasil tanpa sadar dia membunuh orang yang tidak Yahudi. Jadi dengan membiarkan orang non-Yahudi itu mati seperti itu,
dia dapat penghargaan dan dianggap dia bersifat mulia. Maka itu jangan pernah berharap Bapak Ibu-ibu, Yahudi ini ya kan akan belas kasihan. Berapapun mereka habisi puluhan ribu, ratusan ribu orang dibunuh, itu tak ada masalah bagi mereka. Itulah karena mereka dikatakan ghairil maghdubi alaihim, itu mereka itu dimurkai, itu kelompok mereka Pak. Maka Allah masih tertulis dalam Al-Quran, walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah redha kepada orang Islam, kecuali orang Islam itu mau mengikuti langkah-langkah Yahudi. Bapak, ibu-ibu yang kita muliakan, ini yang setiap waktu, bukan lagi setiap waktu, setiap rakaat kita mintakan kepada Allah, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, bukan orang yang dimurkai seperti Yahudi. Jadi kalau ada pula hari ini yang membela-bela Yahudi, yang membela-bela Zionis, ya kan, maka dia bagian dari kelompoknya, perangainya Yahudi. Jadi tolong Bapak kembali lihat surat Al-Fatihah itu, bagaimana Allah menjelaskan tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah kelompok orang-orang yang dimurkai dan kelompoknya orang-orang yang disesatkan. Allahumma ansurna ikhwanana fi Gaza, fi Palestina. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.